karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online Pargemit Jemaat Koinonia Kupang. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini akan dipandu oleh duo Dian, Beta Kadian Maulana, dan Beta Kadian Afi. Selain ada duo Dian, ibadah hari ini juga akan dipandu oleh kakak-kakak pemandu gerak. Ada Kak Deva dan ada Kak Yubet, ada juga kakak Singer, ada Kak Ade dan juga Kak Anita, dan juga ada pemain organis yang paling kece yaitu Kak Dedi. tak lupa juga ada Kak Betty yang akan membawakan firman bagi kita semua hari ini. Nah kakak-kakak dong, mari kotong sama-sama sapa adik-adik di rumah. 1, 2, 3, Shalom. Nah, tema sekolah minggu hari ini adalah munculnya harapan di tengah kesulitan. Nah selama masa new normal nih, adik-adik dong apa kabar oh? Kalau kalian tanya apa kabarnya, adik-adik dong jawab dahsyat, luar biasa, yes, 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 wow. Mari ketemu coba adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 wow. Nah karena adik-adikku semangat sudah dahsyat dan luar biasa, kalian ajak adik-adik berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, kalian mau ingatkan adik-adik untuk tetap jaga jarak dan siapkan kotoku senjata utama yaitu Alkitab. Nah kalau sudah, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Halo Hello Hola dan Jalan Serta Yesus. Musik, tepuk tangan di atas kepala adik-adik. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya tenang. Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih. Jangan kamu sedih, Jangan kamu susah, Sebab Yesus besertamu. Kita ulangi lagu ini sekali lagi.
ola ola. Apa kabar? Apa kabarmu? Halo Lola. Halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya suka. Semuanya senang, semua bersuka. Sebab selalu ada Yesus. Ada Yesus. Jangan kamu sedih. Jangan kamu sedih. Jangan kamu susah. susah. Sebab Yesus besertamu. Kita sambung dengan lagu Jalan Serta Yesus. Balikan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik kanan. Jalan dalam suka. Balik kanan. Balik kanan. Tanya setiap hari. Balik kanan. Jalan Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Silakan duduk kembali adik-adik. Mari ketong minta penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik dong lipat tangan, tutup mata, dan mari ketong berdoa. Bapak, terima kasih karena telah mempertemukan kembali kami dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami hari ini. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makasih Kak Dian yang supipin kotong dalam doa buka. Oh ya Kak, Be mau tanya dong. Kak Dian tahu kosonde siapa yang paling hebat di ini dunia? Tahu-tahu, pasti kalian Bapak yang paling hebat. Aduh, bisa juga Dian. Tapi ada lah yang paling hebat. Kira-kira adik-adik di rumah tahu kosonde siapa yang paling hebat di ini dunia? Oh, Besu tahu kalian yang paling hebat di dunia hanya ada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, 100 untuk Kak Dian. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya yang paling hebat dari segala hal yang ada di dunia ini. Nah, kalau begitu Kak Dian ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Dia yang terhebat. musik. Tepuk tangan di atas kepala ya adik-adik. Adik-adik silakan berdiri. Indahnya pelangi, Cerah-cerahnya mentari. cerahnya Terang-terangnya rembulan. terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesus. Indah Tuhan Yesus, Sedalam-dalamnya lautan.
merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Betty. Tapi sebelum itu mari kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mampu. Semakin tinggi adik-adik. Kalau mampu. Lebih tinggi lagi. Kalau mampu. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Kalau mampu. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Kalau mampu. Lebih tinggi lagi adik-adik. Kalau mampu. Semakin tinggi. Kalau mampu. Glory haleluya. Glory haleluya. Baca kitab suci. Kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Kalau Silakan duduk adik-adik, duduk yang sopan dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, Kak Betty senang sekali karena minggu ini Kak Betty bisa bertemu dengan adik-adik. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Kak Betty mau memastikan adik-adik sudah duduk dengan rapi, tidak beribut dan tetap jaga jarak ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu Engkau limpahkan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kesempatan pada minggu ini Engkau berikan kepada anak-anak-Mu untuk bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati jam pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Keluaran pasal 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22. Kak Betty ulangi ya, Keluaran pasal 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22 dengan tema munculnya harapan di tengah kesulitan. Keluaran 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-22. Orang Israel ditindas di Mesir. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita. Lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu.
Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, siapa yang di sini pernah merasakan susah? Coba angkat tangannya. Wah, Kak Betty lihat dari sini, ternyata banyak sekali lah. Termasuk Kak Betty pernah merasakan susah. Nah, sebagai manusia, kita semua pernah merasakan susah ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kisah bangsa Israel di Mesir. Pada waktu itu hiduplah seorang raja yang bernama Firaun, dan dia dikenal sebagai raja yang sangat kejam. Ketika dia melihat orang Israel semakin banyak di tanah Mesir, Raja Firaun itu menjadi marah, dan dia tidak suka dengan bangsa Israel. Ada yang tahu mengapa Raja Firaun tidak suka dengan bangsa Israel? Anak-anak sekolah minggu pintar-pintar. Betul sekali, Raja Firaun itu takut kalau bangsa Israel semakin banyak, maka mereka akan menguasai tanah Mesir. Karena hal itu, Raja Firaun mengeluarkan suatu perintah untuk menindas bangsa Israel dengan memaksa kerja paksa, yaitu membangun 2 kota perbekalan untuk bangsa Mesir, yaitu di kota Pitom dan Ramses, sebagai tempat perlindungan bagi bangsa Mesir. Namun, pekerjaan yang berat ini tidak membuat jumlah bangsa Israel semakin berkurang, justru membuat semakin berkembang dan bertambah banyak. Hal ini membuat Raja Firaun dan seluruh bangsa Mesir takut dengan bangsa Israel. Melihat cara yang pertama tidak berhasil, maka Raja Firaun mulai mengeluarkan perintah kedua, yakni membunuh setiap bayi laki-laki dari bangsa Israel. Ia menyuruh para bidan Mesir yang membantu perempuan-perempuan Israel untuk melahirkan agar membunuh bayi mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Mendengar perintah Firaun yang kejam itu, ada 2 orang bidan yang takut akan Allah Israel, dan mereka tidak mau menjalankan perintah raja. Nah, ini pasti adik-adik tahu ya, siapa 2 bidan itu. Yang pertama, Sifra, dan yang kedua, Puah. Yaps, betul sekali. Bidan Sifra dan Puah tidak membunuh bayi laki-laki orang Israel yang baru lahir. Mereka mengatakan kepada raja bahwa setiap kali mereka akan menolong seorang perempuan Israel melahirkan, bayi itu sudah lahir terlebih dahulu. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu.
Allah juga semakin menambahkan jumlah bangsa Israel. Nah, adik-adik, di situ Raja Firaun merasa bahwa kedua perintahnya ini belum cukup untuk mengurangi jumlah kelahiran bayi Israel. Maka Raja Firaun pun memberikan perintah lagi kepada semua rakyatnya, yaitu membuang semua anak laki-laki orang Israel di Sungai Nil. Dan semua anak perempuan yang dilahirkan orang Israel tetap dibiarkan hidup. Pada waktu itu juga lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Musa. Nah, kalau ibu katakan bayi laki-laki bernama Musa, pasti tidak asing kan bagi adik-adik? Musa itu adalah seorang anak laki-laki orang Ibrani yang diselamatkan oleh putri Firaun. Dan Musa itu artinya diambil dari air. Demikianlah Allah memelihara hidup Musa di tengah bahaya. Allah setia menolong dan menyelamatkan Musa. Di sini kelahiran Musa ini membawa sebuah harapan pembebasan bagi bangsa Israel yang hidup di bawah tekanan Raja Firaun. Adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Musa lahir sebagai pembawa harapan di tengah penderitaan umat Allah di Mesir. Allah menyelamatkan Musa karena ia punya rencana yang besar untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan mau memakai Musa sebagai utusannya yang akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang kedua, kita belajar bahwa di tengah banyak tekanan, kesusahan, penderitaan, ada Allah yang selalu memberi jalan keluar. Seringkali jalan keluar yang diberikan bukan dengan cara menghilangkan semua tekanan dan penderitaan. Karena Allah ingin agar kita terus percaya menyerahkan hidup kita kepadanya. Melalui penderitaan yang kita alami akan membuat kita menjadi semakin kuat dan bertumbuh. Allah dapat memakai banyak cara untuk membawa harapan dalam hidup anak-anaknya. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia terus bekerja dalam kehidupan kita agar kita semua dapat melihat dan membuktikan bahwa pengharapan di dalam Allah tidak pernah mengecewakan. Kuasa Allah sungguh nyata dalam hidup kita. Maka dari itu, ketika ada masalah, jangan takut, jangan berputus asa ya adik-adik, karena kita tahu Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Contohnya seperti ini adik-adik. Kak Betty punya gelas. Gelas ini diumpamakan sebagai kehidupan kita. Dan pencipit kertas warna-warni ini sebagai persoalan atau masalah yang kita alami dalam hidup. Dan magnet ini diumpamakan sebagai harapan kita kepada Tuhan. Nah, misalnya saja terlalu banyak PR ketika kita belajar dari rumah. Nah, itu merupakan suatu kesulitan. Kita taruh dalam kehidupan kita kesulitan yang kita alami karena terlalu banyak PR. Kemudian kesulitan apa lagi ya? Ya, tidak mengerti pelajaran yang ada di sekolah. Kemudian kesulitan apa lagi ya yang kita pernah rasakan? Nah, sering diganggu teman atau bully. Kemudian kesulitan seperti sakit, merasa rendah diri atau tidak percaya diri. Kemudian merasa dimusuhi teman, dan bahkan masih banyak lagi kesusahan yang pernah kita alami. Nah, ketika kita mengalami masalah-masalah tadi dan memilih untuk tetap berpengharapan pada Tuhan, maka satu persatu masalah kita diangkat oleh Tuhan. Dan masalah kita seperti ketika banyak PR di rumah, adik-adik tidak mengerti pelajaran, Tuhan kirimkan penolong untuk membantu adik-adik seperti papa, mama,
kakak, dan teman-teman. Ketika kita mengalami kesulitan, sering diganggu teman atau dimusuhi teman, dan kita tidak membalasnya, tetapi kita terus mendoakan dia, maka Tuhan membuat teman-teman kita menyadari kesalahannya dan minta maaf kepada kita. Ketika kita merasa rendah diri atau kurang percaya diri, maka Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang istimewa dan kita sangat berharga di mata Tuhan. Maka Ia pasti akan memberikan kita semangat, dan ketika kita sakit, Dia terus berharap pada Tuhan, maka Ia pasti akan memberikan kesembuhan bagi kita. Nah, adik-adik, mulai sekarang adik-adik harus rajin berdoa. Setiap saat harus berdoa, selalu membaca Alkitab. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita bisa melewati segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Karena kita percaya di dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan masuk dalam ayat hafal minggu ini yang terambil dari Amsal 23 ayat 18. KBT ulangi ya, Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada gerakannya loh adik-adik, KBT akan membuat gerakannya lebih dahulu. Kemudian baru adik-adik ikuti ya, kita mulai ya. Amsal pasal 23 ayat 18. Ulangi ya, Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Oke, adik-adik sudah bisa? Good job. Ya, mulai sekarang adik-adik harus percaya bahwa Tuhan selalu akan menolong kita, karena sesuai tema minggu ini, selalu ada harapan di tengah kesulitan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang KBT ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Adik-adik silakan duduk yang rapi, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami telah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami belajar bahwa di tengah kesulitan apapun di kehidupan kami tetap berpengharapan pada Engkau. Dengan membaca Alkitab, dengan berdoa kepada Engkau, kami percaya selalu ada harapan di tengah kesulitan kami. Engkau akan memberikan jalan keluar dalam kesulitan yang kami hadapi. Pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa kami Tuhan, yang dalam kesulitan mengenai pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap aparat pemerintah, setiap aparat keamanan, setiap tim medis dalam menangani COVID ini Tuhan Yesus. Dan Engkau juga Tuhan memberkati setiap orang tua kami yang ada di rumah, baik papa, mama, kakak adik maupun opa dan oma, dalam setiap tugas aktivitas pelayanan mereka dan dalam setiap kesehatan mereka Engkau memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Shalom. Firman Tuhan hari ini bagus nih Kak Dian. Iya Kak Dian, firman Tuhan hari ini ajarkan Kotong, kalau Kotong sedang ada masalah, Kotong sedang dalam kesusahan, Kotong harus ingat kalau Tuhan Yesus akan selalu ada sama-sama dengan Kotong. Tuhan Yesus pasti akan bantu Kotong untuk
cari jalan keluar dari ketong masalah. Betul Kak Dian. Tuhan Yesus sone pernah kasih tinggal ketong. Pas ketong senang, pas ketong sedih, Tuhan Yesus akan selalu menemani. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang ketong sudah dengar tadi, Kak Dian ajak adik-adik untuk berdiri dan ketong semua nyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung Yang Tinggi. Musik. Tepuk tangan di atas kepala adik-adik. Daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi. Turun-turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput. Padang rumput hijau. Yesus besertaku. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Kau ada. Di kiri kau ada. Kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Atas dan di bawah kau ada. Susah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Di duka pun kau ada. Karena engkaulah Yesus. Kaulah Yesus. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Daki-daki gunung. Turun-turun lembah yang dalam. Turun lembah Melintasi padang rumput. melintasi padang rumput hijau berenang. Yesus besertaku. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Kau ada. Di kiri kau ada. Kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Di duka pun kau ada. Karena engkaulah Yesus. Nah, silakan duduk kembali adik-adik. Sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Dian ajak adik-adik untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menuntun kita dari awal hingga sampai saat ini. Adik-adik duduk yang sopan, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah sekolah minggu pada hari ini dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Kiranya Engkau memberkati agar firman yang telah kami dengar hari ini tidak sia-sia dan berlalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar minggu depan kami dapat berjumpa lagi bersama dalam ibadah sekolah minggu online. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebelum ketong berpisah, Kak Dian mau kasih ingat untuk adik-adik selalu jaga kesehatan ya. Minggu depan ketong akan berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online pada tanggal 9 Agustus 2020 jam 9 pagi. Adik-adik dapat mengikutinya di channel YouTube Pargemit Jemaat Koinonia Kupang. Kami Duodian pamit undur diri. Dan kakak-kakak pelayan pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Mari kita angkat pujian God is so good dan beta cinta Yesus.